Bapak Dr. Muhammad Yusni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dilahirkan di Kota Medan pada tanggal 6 Juni 1960. Merupakan putra keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Rani almarhum dan Ibu Kartinah almarhumah. Bapak dari 4 orang anak, Muhammad Faizal, Dwi Rahmawati, Indriani Nisfulaili, dan Fani Kusuma Wardani, buah dari pernikahan dengan Ibu Sofiani pada tanggal 27 Mei 1988. Beliau mempunyai hobi olahraga, di antaranya tenis lapangan, dan bersepeda. Beliau telah menamatkan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dilanjutkan dengan studi Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, dan studi Strata 3 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan disertasi yang berjudul Penguatan Peran Lembaga Jamdatun dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan predikat cum laude. Berbagai jabatan struktural telah beliau sandang, dimulai dari Kepala Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bangil pada tahun 1993, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jember pada tahun 2000, Kepala Kejaksaan Negeri Singkil pada tahun 2001, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang pada tahun 2001, Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen pada tahun 2002, Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali pada tahun 2004, Kepala Subdirektorat Pengamanan, Distribusi, dan Perdagangan pada Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada tahun 2005, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tahun 2007, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2008, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2010. Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada tahun 2012, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tahun 2014, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus pada tahun 2016, Pelaksana Tugas Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menduduki posisi puncak sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan hingga hari ini. Pada saat awal-awal saya selesai kuliah di Universitas Airlangga, saya ke Jakarta mencari pekerjaan. Waktu kuliah adalah jurusan perdata, saat itu saya ingin bekerja di perbankan. Sehingga pada saat itu saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu saya tinggal di daerah Kebun Sirih Timur dan saya istilahnya menumpang di situ, sehingga dengan prinsip penghematan biaya. Setiap pagi saya berangkat ke Blok M, saya jalan kaki untuk menyerahkan lamaran pekerjaan di bank-bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Suatu sore saya pulang, saya melihat ternyata di dekat Blok M ini ada kantor Kejaksaan Agung. Kemudian saya nyebrang, kemudian masuk melalui gedung khusus. Ternyata memang Allah sudah mengizinkan saya diterima di kejaksaan. Dan awal 86 saya mendapat pesan saya diterima di kejaksaan. Saya sana mengambil SK dan alhamdulillah pada saat itu saya ditempatkan di Ambon yang pertama kali. Dengan di Ambon pun saya terima, saya berangkat ke sana. Ternyata tepat saya ingat saya tiba di Ambon dengan menggunakan kapal Kambuna waktu itu, kapal laut dari Surabaya ke Ambon 3 hari 3 malam waktu itu. Saya mendarat di Ambon persis tanggal 7 Agustus tahun 86. Tidak lama saya 2 tahun di sana, saya harus pulang ke Aceh waktu itu ya, saya harus dipanggil orang tua saya berumah tangga waktu itu. Kemudian saya balik ke Ambon lagi, saya harus mengikuti tes pendidikan jaksa. Waktu tesnya itu di Ujung Pandang, kan wilayah Indonesia Timur. Saya berangkat ke Ujung Pandang, dan diterima waktu itu, ya, sehingga saya berpikir itulah tempat saya di kejaksaan ini. Saya tahun sekitar bulan
tahun 2017 bulan November, tepatnya tanggal 15 November saya dilantik sebagai jasa gubernur pengawasan. Namun saya terima dengan ikhlas karena begitu Allah sudah memberikan saya di situ, saya bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah bisa saya selesaikan dan terakhir pada tepat 1 Juli saya harus melaksanakan atau menyerahkan tugas-tugas sebagai jasa gubernur pengawasan karena saya harus masuk ke masa pensiun. Sehingga pada saat itu saya berpikir apa yang saya lakukan. Ternyata alhamdulillah berkat dorongan dari Bapak Jasaku, Bapak Dr. ST Burhanuddin, saya pernah dan alhamdulillah saya masih dipercaya untuk menjadi salah satu komisaris di satu BUMN di Indonesia ini. Saya berjanji setelah saya pernah bakti, saya masih berkiprah dan saya juga siap membantu apabila memang saya diperlukan. Kalau kita melihat bendera ini yang selalu saya lihat setiap hari, yaitu ada kata-kata Satya Adi Wicaksana, saya sangat mengharapkan bahwa peganglah ini, camkanlah ini, reklama Adiaksa ini, yang tentunya nanti kepada generasi penerus akan menjadi bekal. Ya, saya harapkan yang pasti bahwa kejaksaan ke depan ini akan lebih benar. Dan satu hal yang perlu saya tekankan bahwa raihlah kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Saya meskipun di luar nantinya saya akan terus mengikuti bagaimana perkembangan kejaksaan ini. Saya sangat mengharapkan kepada generasi penerus bahwa Anda kerjalah dengan baik, tegakkan integritas, loyalitas kepada pimpinan dan kepada institusi, jaga marwah institusi, dan Anda diterima di sini cukup berat, cukup banyak saingan, dan Anda bekerja di sini kerjalah dengan baik. Sehingga saya sangat mengharapkan ke depan hati-hati bekerja, kerjalah dengan baik, bahwa Anda cukup dihargai oleh masyarakat, Anda merupakan kebanggaan orang tua, sehingga apabila Anda kerja dengan baik bersama anak istri, Anda hidup tenang dimanapun Anda bertugas, laksanakan dengan baik. Itulah harapan saya. Sekali lagi saya juga kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya bertugas dan terakhir saya di pengawasan, apabila ada hal-hal yang saya lakukan yang di luar kepatutan dan satu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya bersama keluarga saya mohon maaf, dan nantinya apabila kita bertemu di luar, janganlah saya dibenci, janganlah Anda ketemu saya harus berpaling muka, tapi sapalah saya dengan saya sebagai orang tua, mungkin sebagai kakak dan sebagai senior. Sampaikan salam kepada saya, assalamualaikum dan sebagainya. Saya bangga. Jadi saya masih dihargai oleh adik-adik, oleh anak-anak saya mungkin yang masih kerja di kejaksaan. Itu harapan saya. Sekali lagi, titip kejaksaan ini, jaga dengan baik, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jaga integritas, jaga loyalitas, hargai pimpinan, apapun yang diperintah oleh pimpinan adalah baik. Yang penting Anda ikhlas, harus ikhlas melaksanakan. Kira demikian harapan saya, dan mudah-mudahan menjadi kalian semua. Akhirnya lebih topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki masa purna tugas, jangan pernah berhenti berkarya untuk orang banyak. Selamat menikmati hari-hari bersama keluarga dan menikmati hasil perjuangan selama ini. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.